Video ini telah terdaftar dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HKI. Anak Budi 46,5 kg datang ke IGD Senin malam diantar oleh ibunya dengan keluhan utama muntah-muntah dan lemas. Muntah sejak 6 jam yang lalu, muntah berwarna kekuningan. Saat ibu pasien mengganti popok, ditemukan. Hai sejawat, gimana? Udah kepikiran jawaban kuisnya? Biasanya sih kalau kita dengar muntah dan BAB darah, kita bakal langsung pikir ke arah infeksi ya. Tapi masih ada loh satu penyakit yang sering banget kita lupakan sebagai diagnosis bandingnya. Yuk bahas bersama. Intussusepsi dan peranan radiologi dalam penata laksanaannya. Intussusepsi adalah kondisi akut abdomen akibat masuknya segmen usus proksimal ke dalam lumen usus yang lebih distal, sehingga menimbulkan obstruksi saluran cerna. Berikut adalah patofisiologi dari intussusepsi, disertai ilustrasi masuknya intussuseptum ke dalam intussuscipiens. Pertama, fotopolos abdomen. Meskipun tidak bisa menggambarkan soft tissue dengan jelas, fotopolos di sini masih bisa mengidentifikasi kelainan distribusi udara usus. Contohnya, didapatkan opasitas soft tissue pada flexura hepatik, ataupun ditemukan gambaran crescent sign akibat masuknya intussuseptum ke dalam lumen usus berisi udara. Yang kedua, USG abdomen. Karena bisa mengidentifikasi soft tissue, jadi di sini kita bisa melihat berbagai gambaran khas dari intussusepsi. Ada donut sign, target sign, pseudokidney maupun sandwich sign. Yang ketiga, CT scan abdomen. Di sini tidak digunakan sebagai penunjang awal, melainkan apabila kita yakin ada kemungkinan ke arah massa atau kecurigaan terhadap pathological lead point. Yang keempat, fluoroskopi atau X-ray kontras. Di sini sangat bermanfaat karena bisa menggambarkan perjalanan udara usus dan identifikasi langsung letak dari obstruksinya. Di sini gambaran khas yang dapat ditemukan antara lain cupping sign atau gambar seperti membentuk ke arah cangkir ataupun coiled spring appearance. Barium enema ini sekaligus menjadi gold standar intussusepsi. Bagi dokter umum, kita dapat melakukan tata laksana suportif awal terlebih dahulu. Karena sifatnya emergensi dan kompetensi 3B, kita perlu untuk merujuk dengan segera. Tata laksana definitif dari intussusepsi fokus kepada upaya mengeluarkan usus yang terlipat ke dalam atau disebut sebagai reduksi. Oleh karena itu, tantangannya kita perlu live atau real-time imaging. Modalitas real-time imaging yang dapat kita gunakan pada kasus intussusepsi ada dua. Yang pertama, ultrasound guided reduction, atau yang kedua, barium enema fluoroscopy. Setiap modalitas ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun saat ini digunakan barium enema fluoroscopy sebagai gold standard treatment. Inilah contoh video pelaksanaan ultrasound guided reduction. Gambaran anechoik merupakan cairan enema yang digunakan untuk upaya reduksinya. Di sini kita dapat mengamati bahwa upaya reduksinya perlahan-lahan berhasil membuka usus yang tersumbat. Nah, di sini kita dapat melihat adanya celah yang terbentuk menandakan ususnya sudah mulai terbuka. Dan juga kita dapat mengamati bahwa reduksinya berhasil, yaitu ditandai dengan masuknya atau mengalirnya cairan ke dalam usus. Nah, kita dapat amati ya secara real time. Dan ini adalah contoh video pelaksanaan barium enema fluoroscopy. Nah, di sini kita dapat melihat perjalanan kontrasnya dan kita dapat melihat bahwa ada gambaran khas cupping sign pada intussusepsi. Di sini cupping sign-nya ada di kolon transversum dan juga pada barium enema ini sekaligus dilanjutkan dengan upaya reduksinya. Reduksi ini dapat kita amati secara real time dan tampak kontrasnya perlahan-lahan mulai berjalan ke arah kolon ascendant. Dan juga kita dapat melihat bahwa reduksinya ini berhasil dan kriteria berhasilnya yaitu kontras berhasil reflux masuk ke dalam ileum sehingga menandakan obstruksinya sudah hilang. Nah, gimana nih sejawat? Sekarang jadi lebih paham kan tentang apa itu intussusepsi? Dan ternyata di sini peranan radiologis itu sangat besar ya, tidak hanya sebagai modalitas diagnostik tapi juga sekaligus bisa menjadi terapinya.